Bab 832. Orang tidak jelas. Ketika Merlin Duanmu masuk untuk mencari Golden Ye berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, bermeditasi. Lantainya tinggi di sini. Berdiri di sini, dia hampir bisa melihat banyak pemandangan kota yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun, hatinya masih sangat bingung. Semua ini sangat aneh baginya, dia merasa Audrey memberinya perasaan yang berbeda baginya. Jika kakek bersikeras agar dia bertunangan dengan Merlin Duanmu, maka lamaran George Kiao sepertinya cukup bagus. Meskipun baginya, dia merasa tidak perlu melakukannya. Dia Golden Ye, apapun yang dia inginkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa yang tidak dia inginkan, juga tidak ada yang bisa memaksanya. Sambil memikirkannya, ketika pintu kantor diketuk, Golden Ye kembali sadar dan berkata dengan dingin, "Masuk." Tapi dia tidak melihat ke belakang, jadi dia tidak tahu siapa orang yang masuk. Setelah Merlin Duanmu masuk, dia melihat Golden Ye berdiri di depan jendela dengan punggung membelakanginya. Dia melirik resepsionis dan memberi isyarat padanya untuk keluar dulu. Resepsionis berkedip dan kemudian keluar. Setelah pintu tertutup, terasa terus sepi, Golden Ye sedikit mengernyit. Apakah mungkin itu bukan Kak Janice? Apa mungkin Audrey? Tepat ketika dia hendak menoleh, sebuah tubuh lembut tiba-tiba memeluknya dari belakang. Dengan tangan lembut langsung melingkari pinggangnya, pada saat yang sama aroma asing tiba-tiba meledak ke dalam napasnya. Nafas yang aneh ini. Pupil Golden Ye tiba-tiba menyusut, tubuhnya bereaksi dengan cepat, dan dia mencubit tangannya dan mendorongnya menjauh. "Kak Golden, ah!" Begitu Merlin Duanmu memeluknya dari belakang, dia merasakan tangannya dicengkeram oleh seseorang. Dia senang, tetapi langsung dikibas. Dia berteriak dan mundur beberapa langkah, tetapi karena dia mengenakan sepatu hak tinggi, dia tidak bisa menstabilkan langkahnya pada akhirnya, dan seluruh tubuhnya jatuh terhuyung-huyung di lantai keras yang dingin. Saat Merlin Duanmu jatuh di pantatnya, rasa sakit di seluruh tubuhnya melanda, dan rasa sakit itu membuatnya ingin tersenyum. Tetapi ketika memikirkan Golden Ye di sini, citranya di Vepan Golden Ye terlalu jelek, jadi dia harus mengendalikan ekspresi wajahnya dan mengangkat kepalanya dengan menyedihkan untuk memanggil Golden Ye. "Kak Golden, ini aku Merlin." Golden Ye sudah menoleh, menatapnya dengan wajah dingin, raut matanya sangat gelap sampai tidak ada cahaya, yang membuat orang merasa takut dari hati. Melihat tatapan ini, Merlin Duanmu sedikit menciut, air mata keluar dari matanya. "Kak Golden," Merlin jatuh, "sakit sekali." Kasihan adalah sifat pria. Secara umum, meskipun dia ada pria dingin sekalipun, tapi jika melihat seorang wanita jatuh di depannya, dia harus menunjukkan sikapnya yang sopan. Bahkan jika dia tidak menyukainya, dia setidaknya akan membantunya, kan? Tapi Golden Ye tidak hanya tidak melangkah maju untuk membantunya berdiri, tetapi dengan dingin menatapnya dan bertanya, "Siapa yang membiarkanmu masuk?" Merlin Duanmu merasa hatinya hancur sekaligus. Bagaimana bisa begini? Dia jatuh, dan bahkan lelaki ini yang mendorong dirinya. Jika dia tidak mendorong, dia tidak akan jatuh sama sekali. Ya sudah jika dia tidak membantunya berdiri, tapi masih menatapnya dengan raut mata yang dingin. Hati Merlin Duanmu serasa tertusuk, dia menggigit bibir bawahnya dan menatap Golden Ye dengan mata memerah. "Aku ingin datang menemui Kak Golden, jadi aku meminta orang-orang dari perusahaanmu untuk membawaku masuk." "Kak Golden, aku jatuh, sakit sekali, kamu bantu aku berdiri ya." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan ke Golden Ye. Pada saat ini, Audrey Han juga telah tiba di pintu kantor. Dia ingin datang dan melihat, tetapi dia tidak berencana untuk masuk, dia hanya ingin mendengar apa yang terjadi. Tapi dia tidak menyangka pintu kantor akan ditutup. Dia mendengar suara Merlin Duanmu yang sangat lemah dan tersedak tepat ketika dia mendekat. "Kak Golden, aku jatuh, sakit sekali, kamu bantu aku berdiri ya." Mendengar kata-kata ini,
Langkah Audrey Han terhenti, lalu dia meletakkan tangannya di dada dan mulai berimajinasi. Dalam bayangannya, dia sepertinya tidak pernah berbicara pada Golden Ye dengan nada ini. Tak disangka, Merlin Duanmu ini ternyata. Apakah dia berharap Golden Ye bisa memperlakukannya dengan iba? Audrey Han mengerutkan bibirnya, dan hanya bersandar di pintu untuk mendengarkan. Setelah Merlin Duanmu selesai berbicara, sepasang mata memelas menatap Golden Ye, mata gelap Golden Ye sedikit menyipit, dan kemudian melangkah ke arahnya. Setelah melihat ini, Merlin Duanmu sangat gembira. Benar saja, jika menyangkut wanita. Sifat pria masih tahu bagaimana cara mengasihani. Merlin Duanmu menurunkan matanya, tetesan air mata di antara bulu matanya, membuatnya terlihat lebih menyedihkan saat ini. Ketika Golden Ye berjalan di depannya, Merlin Duanmu perlahan mengangkat kepalanya, tetapi dia melihat Golden Ye berjalan di sampingnya dengan acuh tak acuh, dan langsung pergi ke meja. Merlin Duanmu tercengang, matanya membelalak dan berbalik untuk melihat Golden Ye. Tangannya membuka kancing jasnya, dan kemudian dia melepaskan jasnya dengan kasar. Pada awalnya Merlin Duanmu tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tapi kemudian, Golden Ye mengeluarkan kain bersih dari laci, dan dengan hati-hati menyekat tangannya berulang kali. Merlin Duanmu. Dia dengan cepat bereaksi, wajahnya yang cantik langsung memucat. Dia sendiri merasa jijik, jadi dia melepas jas yang disentuhnya. Karena terkena tangannya, jadi dia menyekat telapak tangannya di sana sekarang. Merlin Duanmu telah mendengar bahwa dia memiliki kecanduan kebersihan, tetapi dia tidak menyangka, dia benar-benar memiliki kecanduan kebersihan, dan itu berlaku sama untuk dirinya. Ada rasa sakit yang tumpul di hatinya, Merlin Duanmu menggigit bibir bawahnya, merasakan aroma amis keluar dari bibirnya. Aku memberimu 10 detik untuk keluar dari sini. Setelah Golden Ye menyeka jari terakhirnya, dia dengan tenang melemparkan kain ke tempat sampah di sampingnya, seolah-olah dia tidak melihat Merlin Duanmu duduk di sana. Apakah Merlin Duanmu berani untuk tidak keluar? Dia tidak diundang untuk menyelinap sendirian kemari dari awal, dia memutuskan untuk datang merayu Golden Ye, jika satu kali tidak berhasil, maka coba untuk kedua kalinya. Tapi karakter Golden Ye begitu dingin, raut matanya seperti membunuh seseorang sekarang. Jika dia tidak pergi dari sini dalam 10 detik, dia mungkin akan menemukan 2 penjaga keamanan untuk mengusirnya. Pada saat itu, seluruh perusahaan akan tahu tentang masalah Merlin Duanmu. Lain kali dia datang mencari Golden Ye, apakah itu berarti dia bahkan tidak punya kesempatan untuk datang? Memikirkan hal ini, Merlin Duanmu dengan cepat membuat pilihan, dia bangkit dari tanah, dan berkata dengan lembut, "Kak Golden, jangan marah, aku akan segera pergi." Setelah berbicara, dia terlatih-tatih dan bangkit berdiri, lalu berjalan keluar. Setelah dia pergi, masih ada bau wanita itu di kantor. Golden Ye mengerutkan kening tidak nyaman dan menarik dasinya di dadanya untuk memanggil Kak Janis. Mulai sekarang, orang yang tidak jelas jangan sampai datang ke kantorku. Hah? Kak Janis belum bereaksi, dan sebaliknya, telepon sudah ditutup. Wajah Kak Janis masih sedikit bingung mendengar suara telepon ditutup yang datang dari ujung telepon. Ini, apa yang terjadi? Bukankah keluarga Duanmu dan keluarga Yuchi rukun selama beberapa generasi? Mengapa jadi orang tidak jelas? Bersambung.